Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munib. Perkenalkan, nama saya Rosmawati. Perkenalkan, nama saya Yulianisa Nuridayati. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan Pancasila anti korupsi, yang mana di dalam video ini akan berisikan tentang nilai-nilai supaya kita tercegah dari perilaku korupsi. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa simak video berikut ini. Korupsi. Korupsi dianggap sebuah kejahatan yang sangat luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi juga menyengsarakan rakyat yang ada di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa kita rasakan sendiri oleh kita semua. Cerminan dampak korupsi bisa dilihat dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, masyarakat yang semakin miskin, atau terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, perkembangan ekonomi yang mandek, dan berbagai rencana pembangunan yang terhambat akibat korupsi. Belum lagi dari sisi budaya, korupsi semakin menggerus nilai kearifan lokal dan menggantinya dengan tabiat yang buruk. Menteri Keuangan atau Manunggaul Sri Mulyani mengatakan bahwa buruknya dampak korupsi. Adapun efeknya, turunnya kinerja ekonomi hingga mengganggu sistem demokrasi. Ini adalah penyakit yang ada dan menghinggapi serta menggerus fondasi masyarakat atau negara. Jadi bahaya sudah sangat nyata. Dia menyebut dampak negatif korupsi terhadap rasa keadilan, kesetaraan sosial, standar moral, serta intelektual masyarakat, hingga merusak perekonomian suatu bangsa. Korupsi dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang menyebabkan gejala publik, sosial, dan ekonomi. Jadi, untuk menghindari sikap korupsi, kita bisa menerapkan nilai-nilai pada diri kita, yaitu 1. Kejujuran. Jujur merupakan salah satu hal yang paling penting dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran, seseorang tidak akan mendapatkan kepercayaan dalam berbagai hal, terutama dalam kehidupan sosial. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah perbuatan atau ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang. Yang kedua, kepedulian. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat kita lakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. 3. Kemandirian. Artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Keempat, kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan. Disiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi lainnya, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan kepada orang lain dalam berbagai hal. Yang kelima, tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Maksudnya, kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Seseorang yang mempunyai rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugasnya dengan lebih baik, dan juga seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawabnya sekecil apapun itu, maka akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 6. Bekerja keras. Bekerja keras merupakan suatu hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai. Akan tetapi, bekerja keras tidak akan berguna tanpa adanya pengetahuan. 7. Kesederhanaan. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginannya. 8. Keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan, serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. 9. Keadilan. Berdasarkan arti
arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Berdasarkan sudut pandang Bahasa Indonesia, keadilan disebut juga keadilan sosial. Secara jelas tercantum dalam sila kedua dan sila kelima serta Undang-Undang 1945. Keadilan adalah memberikan kepada siapapun dan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Cukup sekian penjelasan tentang Pancasila anti korupsi yang dapat kami berikan. Semoga kita semua dan diri kami pribadi dapat menerapkan nilai-nilainya supaya terhindar dari sikap korupsi. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan korupsi ya.